Apa ini Tuhan? Maunya apa? Tuhan bilang sampaikan bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang enak lagi. Saya tidak ngomong orang katakan tahun 2023 gelap. Ya, memang gelap, ya, memang susah. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Maka itu kita harus kokoh, berdiri kuat. Ya, seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat 7, 8, 9. Kau harus berdiri teguh, jangan goyah. Harus berdiri teguh, jangan goyah. Karena badai-badai yang diizinkan melalui bangsa Israel ini menggoncangkan. Maka itu pesan ya kepada Yosua. Nah, pagi hari ini Tuhan juga pesankan kepada kita. Mari, sebenarnya saya mau berbicara tentang Petrus dan Cornelius. Saya sudah renungkan, di sini disuruh rubah. Disuruh rubah sama Tuhan. Mari sama-sama. Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dia itu huruf besar. Hendak kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendak kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 8. Hati-hati, sekali lagi, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dalam penguasa. 11 jemaat 1, 2, 3. Dia, kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. 12 sama-sama 1, 2, 3. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada pekerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingin isi hatinya Tuhan ya dikeluarkan kepada jemaat Tuhan, yaitu jemaat surga kebenaran. Kita tidak usah melihat ada kursi-kursi yang kosong, tidak usah. Jangan kita bingung tentang kursi-kursi yang kosong. Kok gereja ini, kok jemaatnya kok makin hari makin merosot. Ya, tidak usah ambil pusing. Kita ambil saja pemikiran bahwa saat ini padi ini yang sudah ditumbuk dan sesudah ditumbuk diayak. Ya. Dedaknya terbuang, kering, dibakar. Seperti saat ini di drum situ sedang dibakar. Tetapi berasnya ini yang ada dipakai. Untuk apa? Dimakan. Sekali lagi, anggap saja seperti itu. Dan kita melihat juga di dalam gereja ini. Kalau gereja ini tidak benar, dengan sendiri pasti habis. Seperti apa yang dikatakan pada waktu Petrus ditangkap, teman-temannya ditangkap, ada satu tokoh agama, dia katakan begini, kalau Petrus dan teman-teman ini asal daripada Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kepada dia. Tetapi kalau Petrus dan teman-teman ini di luar daripada Tuhan, kamu mau menghalang dia, dengan sendiri dia pasti mati. Ya, jadi juga sama. Jadi kita tidak usah pusing melihat kiri kanan.
Ini akhir zaman seperti ini. Beberapa saat saya berbicara dengan seorang gembala sidang, dulu tempat sekolah saya di sana. Dia katakan kepada saya, gereja mereka kurang lebih hilang jemaatnya hampir seperempat lebih. Ya, bahkan sekarang itu hilang. Bahkan sekarang yang datang ibadah juga sudah jarang-jarang. Mereka melalui online saja. Online kemana-mana. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi sisanya berapa? Sisa seberapa saja yang ada. Yang kuat, tumbuh mereka itu yang kuat. Jadi tidak usah terlalu ambil pusing, karena memang hari-hari ini seperti ini ditampi. Yang kuat masih tetap berdiri, yang sudah tidak kuat ya sudah. Nah, pagi hari ini Tuhan ingin supaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini harus kuat. Harus bertumbuh berakar. Sebab hari-hari ini tidak bisa kita bikin main-main. Kalau susah sih boleh oke susah. Tapi jangan sampai kalau kita susah, kita tidak tahan. Sekali lagi. Kalau susah boleh susah. Susah menghadapi, tapi kita bisa tenang, kita bisa ucap syukur, itu bagus. Tapi jangan sampai kita susah, kita tidak tahan. Arti tidak tahan, kita goncang. Kita ambruk. Di rumah tangga itu hancur berantakan. Hidup penuh dengan stres, hidup penuh dengan kebingungan. Karena apa? Karena ada badai. Hati-hati. Ini dalam 1-2 bulan sudah mulai musim hujan. Angin ini kencang sekali. Puting beliung ini kencang sekali. Jadi kita perlu hati-hati. Sama juga hidup kita. Ada puting beliung yang datang kepada kita. Tinggal bagaimana kita ini. Maka itu fungsinya kita beribadah. Fungsinya kita digembalakan. Ini arti fungsinya. Ya, digembalakan. Kenapa? Tadi malam sebelum saya istirahat, saya hanya berpikir begini. Kenapa ya? Kok harus saya terus setiap pagi yang Tuhan sampaikan? Kadang sore juga pagi sore saya yang harus sampaikan. Kenapa ya? Ya. Tapi saya mendapatkan satu hikmat, satu ini bahwa memang seorang gembala. Gembala yang benar itu dia memberikan makan sendiri kepada anak-anaknya. Dia memberikan makan sendiri kepada anak-anaknya. Sama orang tua. Ya, dia memberikan makan sendiri. Istri saya, kalau dia sudah bikin makanan, kasih suami, kasih anak-anak, kami makan merem. Ini pasti sehat. Dia tidak akan tambah lain-lain segalanya semua. Tapi semua dengan yang benar. Kalau istri saya masak, pasti dapurnya bersih. Tidak mungkin kotor. Kalau istri kami sudah siapkan piring dan gelas, dan itu pasti sudah bersih. Tidak mungkin kotor. Pernah satu kali, kami pergi makan di satu rumah makan. Dah tahu diam-diam istri saya pergi lihat dapurnya. Pulang sampai di rumah dia ngomong, makannya di luar kelihatan enak. Tetapi dapurnya jorok, kotor, dan lain-lain segalanya semua. Seperti begitu. Istri kami kalau sudah bikin kue, kami pasti makan merem. Apalagi kalau untuk saya. Dia tahu saya ini ada gula sedikit. Pasti dia sudah atur pakai gula ini. Jadi saya tinggal makan. Makan begitu saja. Kemarin dibikin 2 macam kue. Dia tahu kue yang satu sudah masuk. Dia bilang ini tidak boleh dimakan. Harus dimasukkan di dalam kulkas dulu. Ya. Yang ini boleh dimakan. Tadi pagi-pagi sebelum saya minum kopi. Dia sudah kasih keluar kue yang di kulkas. Saya lihat dia kasih keluar di kulkas, itu ditutup rapi dengan plastik. Di dalam kulkas ditutup rapi dengan plastik. Habis itu dia keluar, dia potong. Sesudah itu dia tutup lagi dengan plastik. Jadi dijamin pasti bersih. Sama juga pada pagi hari ini.
Seorang gembala dia menyampaikan firman Tuhan. Karena dengan hati yang tulus. Bukan tujuan mencari isi perut. Bukan dengan tujuan cari uang. Tetapi punya kerinduan. Supaya jemaat ini berdiri kokoh. Itu tujuan seorang bapak. Tapi kalau anak yang benar, dia pasti mau dengar. Iya ya, bapak mau menyampaikan. Sebab gembala kenal dombanya. Domba kenal juga gembalanya. Suaranya gembala saja dia tahu. Maka itu biar firman Tuhan yang baru kami dengar ini. Kita renungkan baik-baik. Dan saat ini saya sampaikan. Inilah yang Tuhan pesankan kepada saya. Untuk memberitahukan kepada jemaat. Ya, sekali lagi inilah yang Tuhan pesankan kepada saya. Isi hatinya Tuhan. Supaya jemaat perhatikan. Karena dia katakan di dalam ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini surat dari Rasul Paulus. Kita tahu siapa itu Rasul Paulus. Dia adalah Saulus yang bertobat karena ketemu Tuhan Yesus di Damsyik. Jadi Saulus yang bertobat dan rubah menjadi Paulus. Waktu dia dirubah menjadi Paulus karena apa? Dia telah berubah dan hidupnya dipakai di mana-mana, pergi menginjil, memberitakan kabar-kabar dan banyak sekali orang bertobat. Banyak sekali orang bertobat. Disinilah dia sampaikan kepada apa? Kepada jemaat-jemaat yang ada. Dia tuliskan, bayangkan di dalam penjara saja dia masih ingat. Iya ya, gimana ini jemaat di Efesus ya? Apakah mereka bertumbuh apa tidak ya? Di dalam penjara pada zaman itu lampu tidak ada. Mungkin pakai lampu strongking saja. Lampu lentera, tapi dia masih tuliskan. Dia beritahukan kepada jemaat yang di Efesus. Jemaat di Efesus, kamu ini sudah terima Tuhan ya. Kamu sudah ada di dalam Tuhan ya. Ya, ayo, kamu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Itu kan satu nasihat yang baik. Kamu jangan tinggalkan Tuhan. Kamu jangan jauh daripada Tuhan. Mungkin kita berkata, saya tidak tinggalkan Tuhan. Saya masih di dalam Tuhan. Saya masih mendengar firman Tuhan. Saya KTP-nya masih dalam Tuhan semuanya. Tapi Bapak Ibu, ini ada satu gembala yang menggembalakan jemaat di Efesus. Ya. Diberitahukan seperti juga Paulus menceritakan kepada Timotius. Timotius, hati-hati. Akhir-akhir ini ada banyak kesusahan-kesusahan. Jemaat-jemaat sekarang ini sudah tidak mau dengar ajaran-ajaran sehat lagi. Mereka hanya mencari dongeng-dongeng saja. Dia beritahukan kepada Timotius. Karena Timotius itu adalah gembala. Nah, Timotius ngomong juga kepada jemaat-jemaat yang ada. Supaya kamu ini jangan jauh daripada Tuhan. Kamu harus banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Harus dengar ajaran-ajaran yang sehat. Jangan suka cerita dongeng-dongeng yang melucukan saja. Jangan. Seperti ini, gembala juga. Gembala beritahukan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik. Saya bilang, Tuhan, apa mau yang terjadi? Kesulitan apa yang terjadi? Ya kesulitan tetap kesulitan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, jangan takut, ada Yesus, jangan takut, ada Yesus, benar. Ya, kita anak Tuhan pemenang, amin, benar. Tetapi kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan, kita hanya lip service saja. Ya saya anak Tuhan, ketemu badai habis. Langsung limbung, langsung tinggal Tuhan, langsung pukul meja.
Maka itu Tuhan katakan di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tolong dikeluarkan. Yang pegangnya coba. Hidup tetap di dalam Dia. Dia itu huruf besar. Tetap di dalam Dia. Tadi kita mendengar pimpin pujian mengatakan, Tuhan tanpa Engkau kami tidak mampu. Tuhan kalau Engkau tidak ada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu. Saya berdoa supaya setiap perkataan-perkataan saya ini, jemaat Tuhan bisa menangkap yang baik. Kalau ada di antara jemaat yang kepahitan sama saya, tolong jangan dipahit. Dengar ini. Dengar. Karena 2000 tahun yang lalu juga seperti itu. Tuhan Yesus saja ada yang pahit sama Tuhan Yesus. Tapi mari kita dengar hari ini. Ini untuk demi kebaikan kita. Karena iblis itu mengaum-ngaum, mencari orang yang siap ditelan. Jadi saat ini Tuhan pesan sama kita. Jangan kita tinggalkan Dia. Kalau kita tinggalkan Tuhan, Tuhan sudah tidak ada kepada kita. Kita ini mengandalkan siapa? Kita hanya mengandalkan kekuatan. Karena apa? Tuhan sudah tidak ada di dalam hidup kita. Tuhan sudah tidak ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak taruh Tuhan di dalam kehidupan kita, sudah percuma. Tolong Kesia. Percuma sudah. Ya. Tuhan sudah tidak ada di dalam kehidupan kita. Percuma Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tolong di antara satu. Ya. Ini satu. Ya. Ini satu ya. Satu aja. Ya. Satu aja. Percuma. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi usahakan supaya Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan juga Tuhan pesankan kepada kita pada pagi hari ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendak kamu bertambah teguh dalam iman. Yang telah diajarkan kepadamu dan hendak hatimu melimpah dengan syukur. Ini pesan supaya jemaat-jemaat Tuhan dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Artinya berakar itu kita di dalam Tuhan. Ya. Benar-benar harus kita tertanam di dalam Dia. Ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Seperti ibarat pohon. Pohon yang tumbuh. Kalau dia tidak berakar Bapak Ibu. Waktu badai datang. Puting beliung datang. Pohon itu tumbang. Tumbang. Tapi yang Tuhan mintakan kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa berakar. Ya. Ada hubungan seperti pagi hari ini. Seperti pagi hari ini. Kita datang sama Tuhan. Tapi tidak cukup untuk seminggu saja satu kali. Tidak cukup. Ini kok Tuhan taruh di dalam hati saya. Karena saya seorang gembala, saya berbicara. Tidak cukup. Tuhan minta kepada kita artinya kita harus melekat sama Tuhan. Bagaimana melekat? Maka itu di dalam gereja. Ini kita berbicara skup gereja. Ada kegiatan-kegiatan. Ada ibadah Zoom. Apa gunanya ibadah Zoom itu? Kita ingat pada waktu COVID-19, pada waktu COVID Delta. Semua kan pada takut. Semua kan pada bingung. Maka itu gereja adakan ibadah. Karena kita tidak bisa bertatap muka.
Virusnya begitu keras. Kena salah-salah habis lewat. Jadi gereja adakan Zoom. Kan pada takut semua. Semua kan pada takut. Sampai Zoom itu penuh. Halaman pertama di TV penuh. Pindah lagi halaman kedua. Pindah lagi sampai halaman ketiga. Gereja adakan itu tujuannya apa? Untuk ada ibadah. Satu sama lain saling memberikan kekuatan. Kan kita punya waktu itu kan kita punya masalah. Masalah apa? Takut sama Delta ini. Takut sama COVID ini. Jadi adakan ibadah. Bapak Ibu kan semua ikutkan. Ikutkan. Sekarang kan tidak ada. Paling sisa 14, 15. Dengan kami di gereja 20 orang saja. Yang lain sudah tidak ada. Tapi ingat Bapak Ibu. Sekarang ini masih ada COVID. Sekarang ini masih ada badai COVID. Ini yang tidak datang beberapa ini ada kena. Ada kena. Yang tidak datang beberapa orang ini ada kena. Jangan kita entengkan. Kemarin waktu saya pergi penguburan. Waktu malam penghiburan yang terakhir. Itu anak-anaknya kena. Ada beberapa kena semua. Kenapa Bapak kena kok Bapak berani? Gini. Ya namanya saya seorang gembala. Dipercayakan untuk itu, ya saya harus jalankan. Saya minta tutup bungkus. Maka itu tadi Tuhan taruh di dalam hati saya, hati-hati. Kumpul orang banyak itu hati-hati. Saya berpikir benar. Teman saya dokter bilang, kamu harus hati-hati. Kamu harus kasih tahu jemaat hati-hati. Kalau kena, ya kita berobat. Paling apes-apes masuk ke rumah sakit. Ya, kalau Bapak Toga Sirain masuk rumah sakit tidak usah bayar. Karena rumah sakit itu punya dia. Tapi kalau kita, dia bilang 70 sampai 80 juta kita harus siap ini uang. Mahal-mahal. 70 sampai 80 juta. Ya, sampai sekian karena ini dokter yang bicara. Jadi hati-hati. Ini badai. Maka itu Tuhan minta kepada kita. Kita harus berakar di dalam Dia. Ibarat seperti pohon. Pohon itu kalau tumbuh dia tidak berakar. Waktu badai datang itu pasti tumbang. Kemarin paving bagian kanan dibongkar. Kenapa dibongkar? Kok saya lihat ini rumput ini tidak bagus ya. Kok rumput ada paving, kok ada rumput, ada paving, kok ada rumput. Pada waktu saya jalan Tuhan bilang bongkar sekali ini. Loh ini masih bagus, ini mengeluarkan uang banyak. Habis banyak loh. Tapi Bapak Ibu tidak usah pusing. Tuhan kita itu sudah siapkan. Ini bongkar, ini pasang segala semua habis kurang lebih 40 juta. Ya. Waktu bongkar ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Tukang katakan, loh Pak, apa yang bawa pacul Pak? Apa yang bawa pacul? Ini akar Pak. Akar apa ini? Ini akar kelapa. Jadi kelapa ini bukan akar di bawah pohon saja itu. Dia keluar ke tanah-tanah situ semua. Dipacul. Kalau mau lihat akarnya. Ya, itu ada di drum sekarang. Tolong mobil jangan dekat sana karena sedang dibakar terus sekarang. Ya, itu. Jadi akar itu merambat di tanah, dipacul semua, dimatikan. Jadi saya bilang ini kelapa apa, dah bisa jatuh, dah bisa Pak. Kecuali kalau dia patah. Tapi kalau untuk tercabut, dah ada ceritanya bisa tercabut. Karena apa? Dia akar itu terus. Bayangkan ini ada pohon kelapa satu di sini. Dia akar itu sampai di muka kantor. Berarti akarnya itu sampai kuat seperti itu. Dibunuh semua. Jadi kelihatan itu situ kecil-kecil tapi di dalam itu akar. Jadi seperti lempeng-lempeng yang dikeluarkan. Siapa yang bisa kasih jatuh pohon kelapa?
Maka itu pohon kelapa diizinkan ditanam di pinggir pantai. Di pinggir pantai kan angin terus kencang. Pukul kiri, pukul kanan, pukul kiri. Tapi tidak pernah kita dengar pohon kelapa jatuh. Karena apa? Berakar. Kita juga harus berakar. Dalam mengiringi Tuhan ini harus berakar. Bukan hanya berakar saja. Ada hubungan dekat dengan Tuhan. Seperti pohon, pokok, dan ranting. Tadi kan ceritakan berkat. Tapi kalau pokok dan ranting itu tidak melekat, mana bisa turun itu berkat? Kan tidak kuat. Maka itu di dalam firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 tolong dikeluarkan. Ibrani 10 ayat 25. Ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat dikatakan melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Tolong ini didengar. Jangan masa bodoh. Tidak. Ini kok saya tidak tahu kenapa Tuhan kok taruh saya seperti ini. Berarti Tuhan pesan melalui gembala untuk berbicara. Karena saya punya tujuan jadi gembala. Ya, bukan cari upah, bukan cari keuntungan. Saya punya tujuan, Tuhan panggil supaya menggembalakan Bapak Ibu untuk tumbuh. Sekali kelak Tuhan Yesus datang, nama kita tercatat. Itu yang paling penting. Karena gereja ini adalah bengkel. Bukan gereja ini showroom, tapi gereja ini bengkel. Maka pagi hari ini Tuhan taruh saya kok bingung. Saya udah siapkan mau bicara tentang Petrus dan Cornelius di Kisah Para Rasul 10. Kok disuruh rubah di sini? Loh, untuk apa Tuhan? Beritahukan kepada jemaat ini. Mereka tidak bisa lagi sekarang suam-suam. Mereka harus berakar. Ya. Artinya kita harus kuat. Coba kita melihat Yosua 1. Ya. Yosua 1. Yosua 1, saya akan baca. Perintah Yosua 1 ayat 1, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, pergilah ke sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang-orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepadamu. Dan padang gurun dan gunung Libanon yang telah sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Het sampai ke luar besarnya ke sebelah matahari. Lanjut 6 saya lanjut lompat 6. Tetapi apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Ya. Ayat ke-7, hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ayat 9 juga begitu, kuatkan hatimu. Ya. Disinilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama dengan Yosua. Yosua ini pada waktu Musa meninggal, Musa mati. Kalau saya bilang mati istri saya, dia pasti tegur terus. Jangan ngomong mati kasar. Ya, tetapi di dalam Alkitab juga ngomong mati. Ya sudahlah. Tapi kalau saya bilang mati, dia bilang itu hewan yang mati. Kalau manusia jangan bilang mati, meninggal. Tapi saya bilang dalam Alkitab mati. Yosua ini ya, waktu Musa mati, Musa meninggal, Allah berbicara kepada Yosua.
Ini bangsa Israel ini, kau pimpin dia seberangi Sungai Yordan. Ya, tetapi satu, engkau harus kuat. Kau harus kuat. Karena apa? Menghadapi manusia tegar tengkuk ini. Bangsa Israel ini kan terkenal dengan tegar tengkuk. Engkau harus kuat. Kalau kau tidak kuat, jatuh kamu, Yosua. Kamu tidak akan menerima janji-janji Tuhan kalau kamu jatuh. Kamu harus kuat. 3 kali, 4 kali dikatakan kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Seperti tadi Bapak Toga Sirait mengatakan di dalam ayat 12, ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Harus kuatkan hati. Jangan kecut dan tawar hati. Kok kenapa bangsa Israel kok macam begini? Ya, kok marah terus, kok berontak terus? Harus kita jadi anak-anak Tuhan, harus kuat. Saya boleh masuk saksi sedikit. Ya, kita beberapa saat ini belajar tentang kisah para rasul. Ya kan, di dalam Zoom. Yang tidak ikut Zoom dah tahu. Maka itu kita ikut Zoom ini betul-betul berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Kisah para rasul ini menceritakan tentang Roh Kudus. Kita melihat orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus di kamar loteng. Mereka pergi menginjil. Mereka banyak jiwa yang dimenangkan. 3.000, 5.000. Sampai tokoh-tokoh yang lain marah. Termasuk Saulus ini. Dia marah. Dia mau membunuh orang-orang, maka itu Tuhan tangkap kepada Paulus dan saat itu dia bertobat. Maka itu Bapak Ibu, kita harus berakal. Kita harus berakal. Jadi kalau kita ini menghadapi masalah, kita sudah berbuat yang baik, orang balik kepada kita yang tidak baik, kita belajar dikatakan di sini mengucap syukur. Jangan kita marah. Tidak usah klarifikasi lagi. Ini loh. Berapa banyak anak-anak Tuhan. Sudah sampaikan firman. Berapa banyak anak Tuhan. Sudah masuk pelayanan. Waktu badai turun. Mereka tidak kuat menghadapi. Berapa banyak. Tapi inilah yang Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu bisa seperti itu. Bapak Ibu jadi. Ya, bisa keluar ucapan syukur. Maka itu kita harus bertumbuh. Kita harus berakar. Akarnya jangan akar salah-salah, akar serabut. Tolong nanti waktu keluar lihat itu akar di situ. Itu akar itu seperti lempengan. Dia menjalar sampai merambat sampai dekat kantor. Pohon di sini merapat, yang sebelah sini saya ikuti terus. Ya. Ini kita punya ongkos pemasangan paving, bongkar, pasang, gali. Gali yang sekarang gali ini yang mahal. Karena apa? Dia gali ini akar-akar semua. Kalau tidak paving itu melempeng naik semua. Karena apa? Akar yang menolak. Nah Bapak Ibu. Tapi yang di situ saya bisa tenang. Rasanya tidak ada beban. Diam saja, tertawa saja. Sampai dia punya saudara-saudara yang lain, telepon sama saya, berbicara sama saya, minta maaf. Istrinya lagi kemarin pagi minta maaf lagi. Jangan, saya bilang. Tidak usah kamu pikirkan. Di dalam Alkitab sudah diajarkan seperti ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hanya contoh. Tapi sekarang Tuhan akan kirimkan badai-badai apa? Ya. Badai-badai persoalan masalah. Tapi kalau kita bisa menghadapi semua dengan ucap syukur, itu. Ada orang kalau terima berkat omong kosong. Ini jujur. Saya kalau umpama ada yang kirim berkat. Ya, berkat dia kirim 500.000. 500.000. Mana cukup ini.
Kalau kita kirim 1 kali untuk panti mana cukup. 1 juta, mana cukup. Ya. 2 juta, mana cukup. Kan tidak pernah mengucap syukur. Kalau 10 juta, 20 juta baru, itu tidak boleh. Kecil, besar, harus kita bisa mengucap syukur. Seperti waktu itu 5.000 orang. Tuhan kasih makan hanya 5 roti 2 ikan. Tuhan itu ambil 5 roti 2 ikan. Dia tidak ngomong mana cukup ini 5.000 orang begitu banyak. Mana cukup. Tapi dia ambil 5 roti 2 ikan. Dia ucap syukur. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Kita harus belajar. Orang yang berakal itu bisa mengucap syukur. Saya juga begitu. Kadang iblis itu lihat mana cukup, mana cukup. Tapi ambillah dengan ucap syukur. Ambillah dengan ucap syukur. Inilah yang Tuhan mau. Jadi waktu itu Bapak Ibu berkata, Pak, Bapak bilang ada berkat apa yang dapat? Ya persis hari Sabtu itu kemarin kita harus bayar untuk pembayaran paving, bayar dengan tukang dan lain-lain. Bahan-bahan itu banyak sekali. Dengan ucap syukur, pagi-pagi Sabtu itu Tuhan sudah selesaikan semua. Tuhan sudah cukupkan semua. Dengan apa? Ucap syukur. Coba kalau kita hanya bersungut-sungut saja terus. Kita satu sama lain mempersalahkan, kau yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Kemarin juga saya ketemu satu tukang. Maka itu saya bilang kepada saudara Alfred, hati-hati tukang ini. Ya, kadang kita diizinkan seperti ini. Waktu kerja borong. Ambil uang enak. Sesudah itu sudah mau habis, mulai ini. Kemarin tidak mau kerja, langsung lari. Sore langsung datang, minta uang. Saya bilang ini kan kerjaan kamu macam begini. Wow. Mau tukaran. Jangan, saya bilang. Saya ini kan hamba Tuhan. Saya hanya nasihati kamu. Kamu tak bayar kok. Kerja, tidak kerja, tak bayar. Cuma saya bilang jangan seperti begini. Kalau kamu macam begini, siapa yang mau pakai kamu lagi? Dengan dia menyakiti begini, tanggung jawabnya tidak ada. Kerja barang-barang dibuang semua. Maka itu kemarin pagi Andre bilang, Pak saya tidak ikut papa renang. Saya mau kumpulkan semua ini barang-barang dulu. Dipakai, dibuang, kiri dibuang. Itu kan beli pakai uang. Cat itu pakai uang. Kuas itu pakai uang. Semua pakai uang. Ya. Secara manusia itu kan juga badai. Sebab hari-hari yang terakhir orang-orang ini, semua yang ada di luar itu egois. Mementingkan diri sendiri. Hanya berpikir duit. Ya. Tapi kalau kita ini tidak punya penguasaan diri. Tidak berakar di dalam Tuhan. Lompat, marah. Sudah saya bilang. Sudah. Saya hanya nasihat. Tidak usah kau kerja sudah yang lain. Wis tidak apa-apa. Tak bayar ya. Tak bayar. Sekarang tak bayar. Berapa semua sisa? Ini sudah transfer. Saya oke ya. Hati-hati ya pulangnya. Ya sudah. Kita menghadapi orang macam itu juga badai. Sampai saya angkat telepon sama Alfred. Kamu hati-hati orang ini. Dulu tukang saya. Tapi sudah lama tidak. Sampai Andre bilang, Papa ini tukang dulu tidak seperti begini. Sekarang ini seperti begini. Ya saya bilang ini akhir zaman. Tambah hari orang tambah jahat. Maka kita ini harus berakar. Tuhan bilang. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dan dibangun di atas dia. Ya. Kita sekarang dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan di atas dia. Seperti pagi hari ini kita beribadah. Seperti setiap pagi kita ada ibadah Zoom. Itu ibadah Zoom Bapak Ibu itu menguatkan loh. Menguatkan loh di dalam roh kita. Setiap hari kita dengar firman. Setiap hari kita dengar firman. Sesudah selesai ibadah kita keluarkan masalah begitu banyak di luar. Tadi saya katakan kepada saudara Catherine, dia sedang terima tamu di depan.
Saya bilang kamu pikir susu yang seperti ini. Ya, ibadat tidak pernah mau terlambat. Firman Tuhan terus pegang. Doa dengan Tuhan. Ini tadi malam sampai pagi hanya 1 jam saya tidur. Yang lain tak pakai untuk doa. Hanya 1 jam. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Tak pakai 1 jam saja tidur. 1 jam saja tidur. 1 jam atau 2 jam tidur. Yang lain tak pakai untuk doa. Kadang ketemu masalah. Kadang tak kuat. Kadang limbu. Kadang mau lompat. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kuatkan. Roh Kudus yang ada di dalam kuatkan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus betul-betul dibangun di dalam Dia. Saya dari mimbar hanya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah kuat, yang untung Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak kuat, satu rumah tangga bunuh-bunuhan di dalam. Satu rumah tangga kacau semua di dalam. Satu rumah tangga tidak kuat, apalagi kalau tinggal di apartemen, lompat ke bawah. Karena tidak kuat. Padahal masalah itu masalah biasa. Tuhanku lebih besar daripada masalah. Meskipun akhir zaman, meskipun Tuhan izinkan kesusahan-kesusahan seperti ini. Tapi Tuhan kita lebih besar. Yang dikatakan Tuhan lebih besar, bila mana kita ini bertumbuh dan dibangun di dalam Dia. Tapi kita tidak bertumbuh dan tidak dibangun di dalam Dia. Hanya dunia saja kita yang kita kejarkan. Hanya dunia saja yang kita kejarkan. Kenapa kalau saya sedang khotbah, ada di antara Bapak Ibu tidur dan mau dengar, tolong bangun, tolong bangun, tolong bangun. Karena ini loh. Karena ini. Maka itu firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Kerajaan Allah bukan makan dan minum. Tapi kerajaan Allah itu adalah kebenaran yang saat ini kita dengar. Bukan makan dan minum. Maka saya bilang pada waktu kita di Adiasa, saya datang, ayo kasih makan. Makan, ayo, makan yang banyak yuk. Ayo makan, makan. Ya, kurang, ayo ambil lagi makan. Hari yang terakhir situ, saya pergi ke dalam situ, ambil makanan, ambil, bagi lagi. Ayo ambil, makan. Tidak apa-apa. Tapi di gereja, kerajaan Allah bukan makan dan minum, yaitu kebenaran yang kita dengar sekarang. Karena hari-hari yang terakhir, 2 Korintus 3 ayatnya yang pertama, 2 Korintus 3 ayatnya yang pertama. 2 Timotius 3, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Coba kita, keadaan manusia, ketahuilah bahwa, ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri. Ini hari-hari terakhir. Tidak peduli, manusia akan mencintai diri sendiri. Suami, istri. Itu suami istri kan sebenarnya 2 sudah menjadi 1. Mencintai diri sendiri. Ya, mencintai diri sendiri. Suami-suami, istri-istri. Ini dosa akhir zaman. Mencintai diri sendiri. Suami-suami, istri-istri. Dikatakan di sini lagi. Dan menjadi hamba uang. Ini dosa akhir zaman. Ya memang tidak ada uang juga susah. Tapi jangan kita menjadi hambanya uang. Kita jangan menjadi hambanya uang. Jangan. Apa yang dikatakan pengkhotbah Salomo ini. Manusia ini, hidup ini silih berganti. Semua sia-sia. Satu keturunan kerja, mati. Atau meninggal. Muncul lagi. Kerja lagi. Meninggal.
muncul lagi. Jadi silih berganti terus. Terus silih berganti. Coba Pengkhotbah 1 ayat 2. Ya, Pengkhotbah 1 ayat 1 dulu. Pengkhotbah 1 ayat 1. Pengkhotbah 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Lanjut yang kedua, ya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Yang ketiga, kita melihat. Ketiga, apa gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Apa gunanya? Kita memang harus bekerja. Tetapi kita disadarkan Raja Salomo ini orang kaya. Apa gunanya? Nah, manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari. Lanjut, ya. Yang keempat. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Keturunan yang satu pergi. Wa inna lillahi. Tetapi keturunan yang satu datang lagi. Susah payah. Saya ada kirim di grup jemaat. Saya hanya berpikir Bapak Hengki ini. Dia bekerja dengan susah payah. Kakaknya cerita pulang dari sana masih duduk mampir di sini kakaknya. Bukan kakak yang marah-marah sama saya, tidak. Yang kedua, dia cerita. Ya, kerjanya susah payah. Tapi akhirnya diizinkan pergi. Hanya masuk jasad 1 kali 2, tok turun ke bawah, selesai. Apa? Pak Karto kerja setengah mati, irit setengah mati. Ini untuk menyadarkan kita, irit setengah mati. Mau makan saja mikir. Mau beli LPG saja harus gegeran. Mau beli aqua saja harus mikir. Tapi sekarang kalau waktu dia sudah meninggal, apa yang mau dibawa? Kunci berangkas dipegang Cicu. Maka itu waktu mau buka kunci berangkas, kita sabar dulu semua. Di luar semua, tidak boleh masuk. Yang boleh pegang sekarang hanya anak yang terbesar, Leli dan Leoni. Dan Leoni mungkin di luar, Leoni dan Cicu. Buka, ini berangkas ada apa kumpul ini. Ya. Nah kita melihat, apa yang kita pulang ini, yang kita bawa ini apa? Saya hanya ngomong kepada mereka, yang kita bawa ini perbuatan kita di dalam dunia ini menyertai kita di atas. Ini yang kita bawa, tidak bawa apa-apa. Waktu penutupan peti, itu baju itu penuh di dalam. Saya bisik sama istrinya, ngapain kamu kasih baju? Kan sebelumnya kan dia tanya, ya dia bilang ini loh, kokonya yang paling besar punya istri yang suruh. Baju apa yang mau kasih ini? Jas, jas merek Boss. Jas merek Versace, jas merek ini. Saya bilang ini barang kamu sering pakai, jarang pakai dia bilang. Dia hobi, celananya celana bagus-bagus semua, segala semua. Sepatu yang baru dimasukkan. Aduh, saya mau bilang keluarkan kembali, kasih saya semua. Tak bagi-bagi sama saya. Masa dah mau? Ya kan, ini jas merek Versace. Pasti mau. Ini jas merek Belly. Ini sepatu merek Belly. Dimasukkan semua penuh di dalam situ. Abot orang angkat. Saya bilang di sana mau jadi apa? Dia bilang ini dia paling suka pakai. Saya bilang di sana sudah tak pakai lagi. Tuhan sudah ngomong apa? Datang dengan tak berbusana. Kalau bilang telanjang kan tidak enak. Datang dengan tak berbusana. Pulang juga dengan tak berbusana. Kau bawa ini dimakan sat-sat semua yang ada. Tidak ada gunanya. Betul Opung ya? Apa yang mau dibawa? Tidak ada. Opung ada tinggalkan apa sama kita nanti? Ya kan? Ibu Ripa itu punya rumah itu. Masuk di gudang. Ya, masuk di gudangnya Ibu Ripa. Semua itu barang alat-alat dapur itu penuh. Masih baru, masih didos. Dikasihkan siapa nanti Ibu Ripa? Ya dia bilang kasih anak cucu. Ya. Tapi Ibu Ripa dan bawa apa? Dah bawa apa-apa. Ini cuma kita mengingatkan kita. Ingatkan kita. Apa yang kita bawa? Jadi kadang kembali lagi tapi di akhir jam. Ya,
di dalam 2 Korintus 3 ayat yang pertama. Ya. Mencintai uang. Uang saja itu dosa akhir zaman. Bukan bilang tidak perlu uang, butuh uang. Ya. Butuh uang, bukan tidak butuh. Butuh uang. Saya belajar tentang Cornelius. Cornelius itu dia adalah seorang perwira. Punya pasukan banyak. Dia takut sama Tuhan. Suka memberi sedekah. Dia memberi sedekah dengan apa? Harta. Dengan uang. Suka memberi sedekah. Ya. Dan suka berdoa. Tapi Tuhan lihat. Suka memberi sedekah dengan hati yang tulus. Suka memberi. Suka berdoa. Butuh uang, bukan tidak butuh. Bukan tidak butuh, butuh. Kemarin kami pulang. Waktu kami pulang dari sana, tiba-tiba pulang saya, Alek, adiknya, kakaknya dari Pak Hengki dengan Andre. Pulang di sini, Alek sodor amplop. Ini kan kita cerita. Alek sodor amplop kasih Andre. Saya berpikir amplop apa ini? Yang disodorkan, saya diam-diam saja. Sodor amplop, pok. Ya, itu kan memberi sedekah. Ya, memberi sedekah. Ya sudah, diam-diam. Selesai. Saya bilang sama Andre, Andre, itu lampu, ini kan ada lampu gereja. Kan dua-dua rusak. Tidak nyala lagi. Lampu ini semua mati. Kamu servis semua ya? Iya Pak, tak servis, ganti semua gini-gini. Habis berapa? Kurang lebih 700 lebih ribu atau berapa saya tidak tahu. Ya sudah. Ya bagaimana nanti kamu bayar? Saya ngomong begitu sama dia. Iya Pak, sudah ada itu dana. Dana untuk apa? Dari mana? Dana dikasih sama Ko Alek 250.000. Ya, karena dia dapat, udah tahu siapa yang kasih dia di penguburan sana. Semua yang ikut dikasihkan 250.000. Andre dapat. Kesia dapat. Ya, 3 orang dapat. Lumayan. Jadi saya tanya, Kesia bilang, Pak ini punya saya juga dapat. Habis itu kok kemana kan itu uang? Ya kok bilang ini uang semua kita ambil untuk bayar itu lampu. Ya bagus saya bilang. Dapat itu suka memberi sedekah. Dapat itu untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Saya juga dapat, bukan tidak dapat. Saya dapat Bapak Ibu. Habis dimaki tiba-tiba saya dikasih berkat. Sekali lagi. Saya habis dimaki, saya dikasih berkat. Wah, waktu dikasih berkat dia datang dekat sama saya. Dia dekat, Pak mohon maaf Pak ya. Ini ada berkat Pak. Ya, Bapak bilang ini kan fungsian. Fungsian itu persembahan. Ini ada berkat Pak ya. Wah, saya mau terima. Tidak ya apa. Tapi saya berpikir kembali. Oh, besok ini bayar tukang. Besok ini bayar kerjaan kapaving. Oh betul. Tak pegang sama saya ini uang. Dalam nama Tuhan Yesus. Tak pegang. Maka itu habis dimaki. Tiba-tiba ada berkat. Dapat uang itu. Tak. Jadi bisa bayar tukang. Bisa bayar apa. Kan Tuhan itu kan punya banyak cara. Untuk memberkati. Seperti Cornelius suka memberi sedekah. Bapak Ibu juga suka memberi sedekah. Kasih kemarin untuk makan orang di pinggir jalan. Kan suka memberi sedekah. Lumayan. 50.000, 50.000, 50.000. Ada yang kasih 250.000. Tidak mau memberitahu nama. Ada yang ini, yang ini, yang ini. Ya, nanti sebentar bisa lihat dari semua. Suka memberi sedekah. Itu kita berikan dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Dikatakan doamu didengar. Coba kita melihat. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2. Petrus dan Cornelius di Kaisaria
Ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira, pasukan yang disebut pasukan Italia. Ya, saya tanya sama Pak Toga Sirait, kira-kira dia ini pangkatnya apa? Mungkin mayor, Pak. Karena dia punya pasukan. Kalau bukan mayor, kolonel. Pada waktu itu udah tinggi, Pak ya. Belum ada brigjen seperti Sambo begitu, udah ada. Ya, ini mayor dia bilang. Ya, kita melihat di sini ayatnya yang kedua. Ia saleh, kita lihat. Ya, bukan dokter Saleh. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Suka memberi sedekah. Ya, suka memberi sedekah. Orang yang suka memberi tidak pernah kekurangan. Orang yang suka menahan-nahan, dia tidak pernah berkelebihan. Itu betul itu. Suka memberi sedekah. Kita melihat ayatnya yang ketiga, apa yang terjadi. Ya. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, lanjut ayat 4. Ya. Ayat 4. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadiran Allah dan Allah mengingat engkau. Orang suka memberi sedekah. Ini saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Suka memberi sedekah, ini yang saya mau sampaikan sebenarnya. Suka memberi sedekah. Doanya diingat-ingat Tuhan. Kita yang suka memberi sedekah. Kasih orang-orang panti. Kasih orang-orang susah. Doamu itu didengar sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak suka memberi sedekah. Hanya kita begini saja terus. Kita mau doa apa? Kemarin waktu mau berangkat. Itu mendung. Mendung. Waktu mau berangkat penguburan di Sukorejo. Mendung. Saya hanya berani berkata, ini berhadapan dengan orang-orang. Tuhan Yesus, saya minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Elia berdoa, hujan itu tidak turun. Kau jawab, tolong Tuhan, saya minta juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, juga hujan ini tidak turun. Saya ingat pada waktu ponakan saya meninggal di Sumba. Waktu mau berangkat saya yang doa. Di situ mendung. Tuhan, doa orang benar. Elia tahan benar. Matahari. Coba kalau dia turun hujan habis sudah. Orang menghujat semua, mana ada Tuhan, mana ada Tuhan. Tapi di situ Tuhan buat kemarin waktu kita berangkat Bapak Ibu. Ya, waktu kita berangkat keluar sampai daerah Sidoarjo. Itu hujan punya besar. Waduh, saya bilang, habis sudah ini Tuhan. Jalan terus sampai dekat Sukoharjo, dekat situ kurang lebih mungkin 1 kilo. Itu hujan tidak ada. Hujannya stop. Ya ditambah sedikit, ditambah sedikit, ditambah sedikit, ditambah sedikit. Jadi kita jangan bilang, kenapa orang ini tidak setia dia bisa begini. Kenapa orang ini bisa begini, kenapa begini. Karena apa? Dia tidak punya dasar yang bagus. Makanya saya bilang, ada 2 berkat. Berkat dari Tuhan dan berkat dari setan. Kembali lagi kita melihat. Ini dosa akhir zaman. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ini loh. Ini kan dosa akhir zaman. Coba kita baca, kita renungkan, kita periksa diri kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali lagi firman Tuhan. Dikatakan tadi di dalam Kolose 2. Ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dibangun di atas dia. Ya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Punya iman yang kuat. Punya iman kita yang punya teguh pegang sama Tuhan.
Kalau sampai hari ini Tuhan belum menolong kita, karena Tuhan tahu. Ya, mungkin itu waktu. Kalau Tuhan belum angkat kepada kita, karena belum waktunya. Tuhan tahu. Kalau Tuhan angkat kita, kita tidak kuat, kan kita bisa jatuh. Sebab hari-hari ini kan badainya. Coba pada waktu itu kemarin teman saya banting meja dan lain-lain segala semua. Saya tidak kuat, saya ikut ngamuk juga. Orang bisa cap apa? Kok pendeta kok macam begini ya? Sama saja dengan ini. Ini sudah tahu orang ini mokong. Tapi kok kenapa dia mau ikut lagi macam begitu? Tapi saya diam. Tidak. Malah kakaknya, kamu mau pulang ikut saya? Yuk ikut saya yuk. Yuk dah apa-apa. Tidak. Jadi ada tampil beda. Ada tampil beda. Jemaat itu yang bertumbuh itu ada tampil beda. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini. Ya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita belajar dengan syukur yang ada dalam hidup kita. Ya. Pada waktu ada di atas, kita bisa mengucap syukur. Pada waktu ada di bawah, bisakah kita mengucap syukur? Tapi yang Tuhan minta, belajar daripada Tuhan Yesus. 5.000 orang, roti hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia bisa mengucap syukur, kita ambil itu syukur. Ngomong itu enak. Tadi kan saya sudah saksi. Kadang kalau datang 500.000, 500.000. 1 juta, dosa ini. Kadang itu, maka itu perlu ada Roh Kudus. Ya. Kok uang apa ini? Uangnya apa ini? Mana cukup? Kalau banyak, puji Tuhan, Tuhan baik. Kalau sedikit, Tuhan jelek. Tidak. Ada persunggutan terus. Sudahlah, kecil kita syukuri, besar kita syukuri. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyampaikan seperti itu, tapi tidak bisa lakukan. Berapa banyak mereka katakan itu. Ayo, kita harus taat, kita harus taat. Ya. Tapi kita hanya ngomong, tapi sendiri kita tidak taat. Bagaimana? Ada orang, dia berkata sama saya begini. Pak, tolong Pak. Kuatkan Pak. Orang ini Pak. Kuatkan Pak. Tapi waktu orang ini dia ngomong, bicaranya nelongso. Rasanya susah. Tolong Pak. Kuat. Saya bilang kamu jadi orang harus semangat. Ya, jangan nelongso ngomongnya. Ya. Kalau ada berkat, kau senang. Tidak berkat, harus. Ya tapi ya apa. Sudahlah, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Iya dia bilang Pak Herman. Dia bilang. Iya Pak Herman. Pak Herman bilang percaya sama Tuhan. Tuhan tolong. Kita ini bagaimana? Karena yang dia punya fokus. Saya punya hasil 1 bulan ini saja. Mana bisa yang lain. Tetapi saya bilang sama kita semua. Ya, kamu makan apa, saya makan apa. Cuma bedanya saya kalau doa pagi tanpa ditelepon. Dengan sendirinya jam 4 saya sudah turun, saya sudah putar, saya sudah berdoa. Tanpa ditelepon. Ayo bangun. Kalau Kesia saya mesti kasih bangun. Tadi kering. Wes talah. Bangun sudah, saya bilang. Ya. Tapi di sini punya kesetiaan, punya ketaatan. Saya percaya. Kita tidak perlu susah. Coba kebutuhan kemarin hampir 15 juta lebih. Ya. Kalau kita ini tidak kuat, tidak berdiri di atas batu karangnya Tuhan, kan ngelimpung. Limpung langsung, tapi kan kita tenang. Kita tenang, tapi kan Tuhan bisa buka jalan. Dengan cara apapun Tuhan bisa buka jalan. Coba kalau rohaninya kita tidak baik, kita lari kiri, lari kanan, tabrak. Mana bisa cukup? Saya jual ini mana bisa cukup? Jual ini mana? Memang betul, matematika tidak bisa cukup. Tapi Tuhan bisa bikin 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1, 1. Yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Tuhan. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kita banyak melekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia adalah sumber segala-galanya. Kita banyak melekatkan diri sama Tuhan. Saya berpikir-pikir Bapak Ibu, Tuhan suruh sama saya bangun ini, belakang.
Bangun semua. Saya hitung-hitung 90 juta, 100 juta habis. Uang dah pegang. Tanpa mau utang. Ya, Tuhan bilang lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Wong saya tidak bekerja. Kalau Eksan enak, bisa kirim bawaan terus. Kalau Leoni produksi bawaan terus, kirim makanan sini, makanan sana, kan ada pemasukan. Ya, kalau Cicu lagi bekerja ada pemasukan. Cinyo ada bekerja, Cifung ada bekerja, Tiffany ada bekerja, ada pemasukan. Semua ada. Kalau kami ini ada pemasukan apa? Saya ini hamba Tuhan. Saya disuruh bekerja aja, saya sudah rasanya sudah ini. Hanya saya berpikir Tuhan, tapi Tuhan bisa gerakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan bisa gerakan yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Karena apa? Tuhan yang menguasai hati. Enak kalau Hengki dengan Ivon mereka bekerja. Bu Evi mereka bekerja. Alek mereka bekerja, Bu Retno mereka bekerja, semua jemaat di sini bekerja. Tapi kalau macam saya, macam begini, tidak bekerja mau dari mana? Tapi kan lain. Pak, yang berikan kepada Bapak jemaat. Ya, coba Bapak Ibu hitung dulu. Satu persatu ini. Ya, dari mana? Tapi Tuhan cukupkan semua. Bagus ya. Coba sebentar waktu pergi beli makanan di belakang. Bu Retno jualan makanan, ayo ke belakang. Lihat ini paving di belakang. Bagus ya. Waduh, ini kalau nanti kita bikin pesta di belakang itu, waduh pesta taman. Nanti kalau jemaat mau menikah boleh pakai di belakang. Bayarlah sedikit-sedikit. Nanti bayar kasih sama Pak Toga Sirait. Bisa. Tempat ini bagus betul-betul. Tapi duitnya juga, tetapi Tuhan yang suruh, Tuhan siapkan. Tuhan kita ini hidup. Maka itu Bapak Ibu, kita jangan bersungut-sungut. Jangan berpikir, Pak, saya ini hanya gajian 1 bulan sekian gaji. Dari mana bisa tambah? Tidak, Tuhan bisa tambah. Dari mana caranya Tuhan bisa tambah? Dari mana? Mau harap manusia? Nggak mungkin. Manusia paling hanya bisa kasih 1 kali. Manusia kali, 2 kali, ketiga kali jangan kau bicara lagi. Saya juga susah. Loh, hampir 1 tahun loh kita ini memberikan makan orang panti. Coba tolong Bapak Ibu direnung-renungkan. Dana dari mana? Pernahkah terlambat? Bahkan kalau seumpama sudah kirim ke diakonia, ini hasil fotonya. Yang bagian kirim uang tidak ada. Saya telepon kepada orangnya. Cinyo, kau tunggu sebentar Cinyo ya. Iki duitnya yang atur kirim ini. Mama Kesia baru tidur. Saya ini gaptek, dah tahu. Mama Kesia ini baru tidur. Jangan saya bangunkan. Kau tunggu Cinyo ya, tunggu ya. Saya mulai cari ini Andre. Andre kau di mana? Ya, di mana lagi? Kesia kau di mana? Kau tidak ada. Saya telepon, betul Cinyo ya? Ada enggak saya telepon? Keras Cinyo, yang keras. Ada enggak? Ya. Ibu Retno, ada enggak? Saya telepon. Kalau sudah kirim. Ya, Pak Tulus, belum masuk, langsung sudah kirim. Ya, dari mana ini dana? Kemarin punya hari Minggu, hari Sabtu hampir 2 juta. Ya, hampir 2 juta. Saya pulang dari Renang, saya lihat sudah ada laporan. Langsung di pinggir jalan saya bilang, Andre, ya sudah sampai sini Andre, kirimin uang. Langsung kirim. Pagi-pagi jam 9 sudah kirim. Dari mana itu uang? Tuhan itu punya banyak cara. Punya banyak cara. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo. Kita harus bertumbuh, kita harus berakar. Jangan sampai tidak. Karena dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8. Dikatakan ayat ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam cara jasmania. Seluruh kepenuhan kealahan. Dikatakan kita sekarang akhir zaman ini kita hati-hati. Ya. Sekali lagi dikatakan ya, ayatnya itu hati-hati ayat 8. Hati-hati.
Ya, hati-hati. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong, yang palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sekarang banyak tawaran-tawaran seperti ini. Sekarang lagi top-topnya. Coba kita melihat, ada satu sampai ditegur, Pak, Bapak ini kan sudah punya gereja. Gereja Bapak ini kan besar. Ya, ada di daerah timur sana. Kan besar, Pak. Sekarang untuk apa Bapak buka di Grand City lagi? Itu di gereja Bapak itu kan besar. Ruko dibesarkan segalanya semua. Sekarang bukannya di satu mall lagi. Untuk apa Pak? Jadi gereja yang ini mau diapakan? Karena apa? Zaman sekarang sudah mau tarik jiwa larinya ke mall. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara memakai bintang-bintang untuk kasih masuk. Bukan Kristus. Bintang-bintang, hati-hati. Bukan bintang 1, bintang 2, bintang-bintang. Ya. Orang-orang yang terkenal di dunia. Orang-orang terkenal. Sebenarnya yang benar itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Jemaat itu harus gembala yang memberkati terus. Gembala yang memberkati terus. Harus jemaat itu gembala yang memberkati terus. Gembala yang memberkati. Berkat daripada gembala turun. Berkat dari gembala turun. Maka itu gembala dan istri dan anak-anak seperti Cornelius. Serta seisi rumahnya semua takut sama Tuhan. Jadi turun. Kemarin kan saya ada kirim video. Pagi-pagi kan. Betul enggak? Senar judul saya, khotbah hari ini, sayur asin plus tulang iga babi. Tulang iga babi dipleskan dengan sayur asin. Ya. Tapi kita melihat, dari gembala itu bisa menurunkan berkat. Bapak gembala tidak bisa bikin sayur asin, tidak bisa bikin iga babi, campur di situ. Tapi ibu gembala, kau dekat dengan siapa, itu kau jadi dengan siapa. Saya tidak sadar. Kemarin pagi Bapak Ibu, memang saya punya sepupu ada kirim sayur asin. Sayur asin ini ngomong ini sampai ini. Sayur asin. Memang kami ini bangsa Konghu. Kampung sana, nenek moyang kita suka bikin sayur asin dimasak dengan iga babi. Dengan dicampur-campur bagaimana. Jadi sepupu saya itu dia suka buat di sana. Dan barusan Andre pulang itu dia kirimkan sayur itu yang sudah diasinkan atau apa. Dikirimkan tapi Andre lupa. Barangnya sudah dipak semua lupa. Ya, tidak dibawa. Aduh, teriak semua di sana. Andre kok begini? Ya, tetapi besok tidak tahu dibawa lagi atau bagaimana. Tapi kami sering makan itu. Dan kemarin waktu saya pagi mau makan, istri saya bilang, kamu hari ini makan sayur asin saja ya, dengan iga babi ya. Oh ya, dari mana? Saya bilang. Ya sudah, dia kasih panas. Ya, waktu dikasih panas, siapa yang masak? Ini mohon maaf. Ya, bukan menghina. Tidak. Tapi saya menganggap itu enteng. Mereka tidak bisa apa-apa. Ya. Tapi waktu saya makan, siapa yang masak? Aduh, ini yang masak. Ini pasti tidak enak, ini anyap kiri, anyap kanan. Kalau dia bilang yang masak ibunya, yang masak Ibu Fung, yang masak Tiffany, yang masak ini Bu Retno, ya itu lain. Ini yang saya ngomong dapur-dapur. Ini yang masak ini, aduh, ini jujur minta maaf. Untung orangnya tidak ada sekarang. Nah tapi Bapak Ibu, waktu saya makan, loh, masa ini? Hari ini yang buat ya? Iya, dia bilang. Hari ini, yang kena, ini pasti kau yang buat. Tidak, dia bilang. Istri saya kan tidak mau bohong. A, B, B. Saya sudah makan ini, dia yang buat. Tak ambil makan. Loh, kok enak? Saya ambil ini, kok enak? Saya hanya ingat begini. Anak sekolah minggu, jemaat Tuhan di sini. Setiap hari mendapatkan nasihat.
Setiap hari mau bertanya bagaimana cara masak. Orang kalau mau saja bisa. Bisa masak dan lain-lain segala semua. Oh bisa, masa iya? Saya video. Kan Bapak Ibu ada lihat saya video. Habis saya kirim kasih saya punya sepupu. Ini sayur dari tempat saya ya. Yang saya kirim tak iyo padahal sayur itu ketinggalan di sana. Ya. Enak kan? Iya, wah coba lihat. Dia kan jago masak. Ya, suka makan. Wah ini enak ini. Saya bilang enak. Tak makan ikape. Tapi yang Bapak Ibu yang saya mau ngomong. Saya membangunkan iman kepada jemaat. Anak-anak kalau orang-orang tua oke. Anak-anak zaman sekarang kalian harus bisa. Jangan akhir zaman main GoFood terus. Tidak. Akhir zaman ini kita ini harus berdiri di dalam kebenaran firman. Kita punya anak, kita masak, kita kasih anak-anak makan dari hasil masakan istri. Hasil masakan mama. Jangan anak-anak ini mama tidak bisa masak. Semua main GoFood. Mau sampai kapan? Sampai kemarin saya video mau omong food aja tidak bisa. Saya pikir food court. Ya wis sakarap. GoFood terus. Tapi kita melihat yang saya mau ngomong. Berkat itu turun kepada anak-anak kita. Berkat itu harus turun. Harus turun. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan hati-hati sekarang ini. Ada begitu banyak ajaran-ajaran. Bahkan dia katakan akhir zaman. Di dalam 2 Timotius tadi. 2 Timotius 4. Ya, ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Zaman sekarang sudah tidak mau lagi menegur dosa. Kebenaran-kebenaran firman. Dia hanya panggil guru-guru untuk memuaskan telinganya. Alek pernah khotbah di sini. Pemimpin pujian. Sedang pimpin pujian. Halo, haleluya. Tapi waktu itu mic-nya tidak ada. Dia habis itu haleluya. Tapi kalau kita ini melayani. Kalau kita sudah ada di jalan yang benar. Itu punya ketulusan yang ada. Dan transfer. Itu yang paling penting. Transfer roh ini. Jangan sampai kita transfer yang salah. Tapi akhir-akhir zaman ini sudah banyak orang sudah tidak mau lagi. Dia kepingin masuk di dalam kumpulan-kumpulan. Ya. Kita kan tidak tahu. Nah pagi hari ini. Apa yang dikatakan tadi? Hati-hati. Ya. Supaya jangan ada menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Palsu menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia. Roh-roh dunia. Banyak orang-orang dunia pintar-pintar nyanyi. Dorang bisa bikin orang itu jatuh. Dengan apa? Dengan pujian. Ya. Suaranya hebat sekali. Ya. Bisa menggeletarkan orang semuanya. Tetapi roh itu adalah roh-roh dunia. Hati-hati. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini dari lubuk hati yang terdalam. Ya, dan sebelumnya saya harus periksa diri dulu. Jangan sampai ada roh-roh dunia yang ada sama saya langsung turun kepada Bapak Ibu. Jangan. Bapak Ibu nanti masuk dunia yang ada di situ, hidup di dalam dunia kacau semua. Hati-hati. Zaman sekarang ini hati-hati betul-betul. Makanya tadi saya bilang, jangan kita lihat jumlahnya. Kita ini adalah pemenang-pemenang. Kalau Tuhan tidak menyertai, tidak ada ini tempat ini. Kalau Tuhan tidak menyertai, tidak bisa kita hidup. Dari mana kita hidup? Ya, kalau Tuhan tidak menyertai. Justru karena Tuhan menyertai ini. Jadi kita bisa ada. Justru karena Tuhan menyertai, kita sadar. Coba kita boleh merenungkan. Yvonne senantiasa berkata kepada suaminya, Heng, ini Pak Herman kok bisa sampai hidup bagaimana sih? Betul Tuhan ya? Ya.
Kita saja suami istri kerja saja. Kepala di bawah, kaki di atas. Tapi dia kok santai saja. Tenang saja. Kok bisa? Ya. Kenapa? Tuhan bersama-sama. Apakah Ivon dan Hengki tidak Tuhan? Ada Tuhan. Tetapi suruh Tuhan kamu bekerja. Tapi kalau macam kita ini suku Lewi sudah tidak. Kamu hanya melayani Tuhan. Kalau jemaat kita ini ribuan yang ada di sini. Semua yang datang bergengsi semua ya bisa. Tetapi ini yang kita lihat kan mohon maaf. Semua kan hidup dengan secukupnya saja. Kita kasih keluar sekarang ini kan habis. Tadi Bu Retno. Bu, Ibu ini hari bawa makanan. Bawa Pak. Berapa? Hanya bawa 12 Pak. Loh kok bisa 12 ya apa sih? Ibu udah sanggup ya kerja ya? Ya bukan begitu Pak. Bawa 15 saya angel Pak lakui. Masa buang angel Pak. Laku angel Pak. Dia bilang begitu. Bawa 15 saja angel. Ya. Kenapa? Orang lebih baik pulang di rumah makan secukupnya saja. Mau pergi beli lagi macam begini. Kecuali kalau kita pergi di Adiasa. Ya bawa pulang aja tidak apa-apa. Tidak angel. Tapi kalau ini angel Pak. Jadi 12 saja. Ya jangan begitu Bu. Kenapa Pak? Saya ambil 10. 2 untuk siapa? Bagaimana Bapak Daniel? Aduh, Bapak 10 ya. Dia bilang. Ya memang kalau saya yang makan 1 kali 3. Andre 3. Kesia 3. 10. Jadi sisa 2. Siapa yang makan? Pak Daniel. Sano Pak Daniel. Ya, jadi saya bilang, dah cukup. Dia bilang, dah bisa Pak. 15 saja susah. 15 saja susah. Nah tapi kita bilang percaya. Kalau jemaat sampai hari ini belum terangkat. Kita masih ada babat alas. Ayo ucap syukur saja. Jaga ini hati. Jangan kita putus asa. Kita terus. Kita harapkan Tuhan berusaha. Mendekatkan diri sama Tuhan. Pagi-pagi kita ibadah. Ayub mengatakan hidup itu paling berat pada pagi hari. Ya, pagi-pagi kita dengar firman. Waktu selesai, amin, selesai keluar. Masalah di luar begitu banyak. Kita kuat. Saya juga kadang keluar. Masalah begini. Kadang juga ngamuk. Kadang ngamuk. Masih ada, ini pendeta masih ngamuk. Cuma saya pikir, loh kenapa tadi kalau baru dengar? Ya, makanya saya bilang tadi. Kita saja yang berdoa banyak. Kita saja yang menjadi suka baca firman. Kita saja yang ada senantiasa taat. Waktu ketemu badai saja masih goyang kok. Ya, tapi saya bersyukur kemarin waktu dimaki, dikata-katain, saya diam. Tidak beraksi dosa. Tenang, tenang. Itu loh yang paling penting. Maka itu Ivon mengatakan, kita jadi orang harus. Saya kemarin sempat waktu anak kaum muda, Ivon lagi khotbah, saya datang dengar sedikit, Ivon bilang, kita harus kuat menghadapi semuanya. Nah ini, kita harus seperti ini. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayatnya yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepada semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Berbicara tentang sunat. Ya. Di dalam perjanjian lama dulu, sunat itu sunat jasmani. Tetapi yang sekarang kita ini sudah sunat hati. Hati kita ini sudah dibersihkan, sudah disunat, semua dibersihkan. Kata-katanya sudah dibuang, bersihkan semua dengan firman Tuhan. Kita ini sudah disunat, sunat hati. Artinya sudah bertobat, sudah dibersihkan. Maka itu dia katakan di sini. Ya, karena sudah bersihkan dalam 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga. Dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu. Karena kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ya, karena Tuhan. Ya, kita sudah bertobat. Kita dibaptis. Dibaptis. Ya, dosa-dosa kita sudah selesai. Mereka teriak semua, kenapa Pak waktu itu Bapak tidak baptis kepada yang meninggal ini? Saya bilang bagaimana saya mau baptis? Saya bilang, wong tulangnya begitu banyak,
berdiri semua tulang kurus kayak gitu. Tak ambil baptis, ada apa-apa kakaknya datang parang sama saya. Ya kan, kita juga harus berhikmat. Tetapi ini tidak perlu. Ini ibarat seperti Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib. Dua penjahat kiri kanan. Satu penjahat tidak mau mengaku Tuhan. Yang satu penjahat mengaku. Tuhan bilang, saat ini engkau juga sudah ada di Taman Eden. Bagaimana kita bisa ambil orang yang sedang infus, bagaimana orang yang sedang tidak berdaya, kita pergi ambil, kita celupkan di dalam air, kalau dia mati kita dituntut. Maka itu kita belajar di dalam Amsal tentang hikmat. Hikmat itu penting sekali. Ya, jangan sembarang orang sudah sakit, baptis dimasukkan dalam air, ini macam gitu. Wah, itu dia punya ngawur, itu dia punya nama. Ya sudah, Tuhan itu kan tahu. Orang ini seperti begini, ya sudah. Cuma saya hanya berkata, ya dia sudah diselamatkan. Ya, kenapa saya ngomong? Seperti Pak Toga Sirait bilang, kamu pikir gampang untuk keselamatan itu? Gampang masuk surga? Sabar dulu. Ya, memang kita jemaat ini. Kalau kita jadi jemaat, kita sudah bertobat. Habis itu kita mulai tinggalkan Tuhan, mundur daripada Tuhan. Itu hidup kita binasa. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35 tolong dikeluarkan. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Dikatakan di sini sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya tidak lepas, saya masih dalam Tuhan yo. Sorry yo, aku masih tetap yo. Ya, lanjut. Yang kedua, 35, 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kita sudah dalam Tuhan, kita butuh ketekunan. Tekun itu apa? Tekun baca firman, tekun berdoa, tekun beribadah, tekun ada penguasaan diri dan lain-lain segalanya semua. Itu butuh tekun. Supaya kita menerima janji-janji Tuhan. Seperti apa yang Tuhan janji-janjikan kepada kita. Loh Pak Herman enak, kita ini gimana? Loh saya bilang kamu jangan ngomong begitu. Maka itu saya bilang kamu harus tekun. Kamu kerja oke kerja tapi harus tekun. Kita bukan tidak tekun, kita tidak ini. Kemarin hari Jumat mereka katakan Pak kalau bisa istri saya bilang semua Jumat ditiadakan. Loh kenapa ditiadakan? Kamu kan baru pulang. Dari mana? Dari penguburan. Kan capek. Dari pagi sampai malam pulang. Kan sudah ada. Tidak. Tetap. Itu namanya tekun. Jangan bilang, oh capek, sudah tidak bisa. Tetap tekun itu. Ya, langsung ketekunan. Lanjut. Ya, coba tadi. Tekun, ya. Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjinya. 37. Ya. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Nah ini ceritakan kedatangan Tuhan. Dan ia yang akan datang, sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Sudah tidak ada, pasti datang. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Lanjut, 38. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mengundurkan diri dari segala pertemuan, sudah semua mulai disisikan. Tuhan bilang aku sudah tidak berkenan kepadamu lagi. Ya lanjut. Ya 39. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Orang yang mengundurkan diri binasa lo tahu. Ya, mengundurkan diri seperti kita saat ini sebagai jemaat Tuhan yang ada di sini, sebagai domba yang digembalakan, oh dah mau lari. Itu juga termasuk mengundurkan diri. Lari karena apa? Mungkin ada perselisihan, percecokan. Ya sudah itu kan gesek. Itu kan gesek untuk membersihkan. Tapi karena tidak kuat kita lari. Dia katakan di sini mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya yang beroleh hidup. Kita bukan orang yang mengundurkan diri.
Arti mengundurkan diri, nanti banyak arti. Nanti sebentar saudara Alex sore dia akan khotbah. Dia akan kupaskan ya tentang mengundurkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, coba kita belajar, kita renungkan baik-baik. Ya, kita harus percaya. Saya katakan, dia sudah ada bersama dengan Abraham. Kenapa? Karena pada waktu dia terima Tuhan Yesus, dia tidak kemana-mana. Dia ada di rumah sakit terus. Dan sebentar sesak napas, Tuhan Yesus juru selamatku tolong. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Selama itu. Mau omong tentang bisnis sudah tidak mau. Bagaimana mau omong bisnis, napasnya sesak terus. Ya, masa napas, ya mobil, kan tidak. Jadi tidak omong lagi soal bisnis, hanya ngomong Tuhan Yesus juru selamat. Kalau saya sudah video call, dia bilang Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Selama ini dia yang berbicara, jadi saya berani pastikan dia sudah bersama dengan Tuhan. Ya, dia sudah bersama. Tapi kalau kita yang terima Tuhan Yesus, habis terima, ya saya terima Tuhan Yesus, habis dibaptis lahir baru. Habis itu kita hidup di luar glamor terus, kumpul hopeng-hopeng, hidup senang-senang, tidak ada ini segala semua. Ke gereja nanti dulu, nanti dulu, kan lama-lama kan hilang. Tapi ini kita melihat Lazarus dan orang kaya. Ya, kenapa Lazarus ada di pangkuan Abraham? Dia susah. Setiap hari dia teriak, Tuhan aku lapar Tuhan. Tuhan aku lapar Tuhan. Maka Tuhan bilang, orang yang mendengar seruan orang lemah, itu Tuhan itu senang. Tuhan tolong, Tuhan aku lapar. Tuhan tolong aku lapar. Coba kalau kita punya masalah. Ya, kita datang sama Tuhan. Tuhan, tolong aku sakit Tuhan. Tuhan, aku tidak punya uang. Tuhan Yesus, barang siapa berseru di dalam namaku akan diselamatkan. Tapi kalau kita sudah percaya Tuhan dibaptis, selesai, kita duduk jadi bos, kita duduk enak-enak segala semua, jalan hengkang-hengkang begini-begini, datang teman ajak ke sini, ada apa-apa, habis kita. Pulang itu dia menamakan itu surga yang kekal. Pak Toga Sirait bilang kemarin, jangan katakan itu, tidak mungkin. Saya pikir-pikir, saya tidak perlu takut. Saya sampaikan di situ orang-orang kaya semua yang ada, saya tidak peduli. Jangan pikirkan bahwa kita ada tempat. Tapi kalau dia ini, saya berani pastikan. Karena apa? Dalam keadaan sakit, selama 7-8 bulan, dia di rumah sakit. Ya, dia sesak napas, sebentar tulang sakit, sebentar ini hanya teriak, Tuhan Yesus juru selamatku, Tuhan Yesus juru selamatku. Barang siapa berseru, ya, namaku akan diselamatkan. Orang yang ada di pinggir daripada Tuhan Yesus, salib di bawah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jangan kau lupa saya. Dapat. Tapi kalau kita keluar, repot, maka itu butuh jemaat itu di dalam penggembalaan, butuh sekali. Maka itu dia katakan, gembala kenal dombanya. Gembala memberikan nyawa kepada domba-dombanya. Domba-domba juga mengenal gembalanya. Ya, jadi saya rasa sekian, saya tidak perpanjang, waktu sudah. Sebenarnya masih bisa tambah lagi seberapa jam, tapi sudah cukup. Ya, kita perlu